Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Sobat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai sedikit cerita. Tidak ngaji ini kita cerita kisah mengenai seorang pelacur yang membiayai anaknya masuk pesantren. Sudah lama sekali ceritanya ini. Suatu ketika seorang wanita wali santri, sebut saja namanya Bunga. Kalau di berita-berita kan begitu, sebut saja namanya Bunga. Itu mengirim perlengkapan untuk anaknya yang ada di pesantren. Perlengkapan seperti pakaian, sarung, baju koko dan sebagainya. Kurang satu kopiah. Dia tidak mampu membelikan anaknya yang di dalam pesantren itu kopiah. Saya bilang insya Allah saya belikan nanti. Saya tidak punya uang Ustaz. Saya tidak punya biaya untuk membeli kopiah. Kurang, uangnya sudah pas-pasan. Kerja saya begini-begini Ustaz. Apa kerjanya Mbak? Semula tidak mau menjawab, akhirnya dia menjawab juga. Kerjanya maaf, wanita malam, atau bahasa kerennya wanita harapan, atau bahasa populernya pelacur. Dari hasilnya dia bekerja sebagai wanita malam itu, dia membiayai anaknya masuk ke dalam pesantren. Dia ingin anaknya menjadi minimal seorang ustadz, mengerti agama, tahu ilmu agama, lurus hidupnya, baik masa depannya. Makanya dimasukkan ke pesantren. Sementara untuk biayanya dari dia bekerja menjadi wanita malam. Masya Allah. Seringkali kita dapati kita ini mau mencuci sarung, mencuci baju dengan air kotor. Kalau mau bersih itu pakaian, itu baju, itu sarung, mencucinya dengan air bersih. Maaf. Akhirnya saya bicara. Kerja yang lain, Mbak, kerja yang lain. Berdagang kah, atau jualan warung di warung, buka warung kopi, atau jualan panganan dan sebagainya. Tidak punya modal Ustaz, tidak punya biaya. Ya kumpulkan dari sedikit demi sedikit. Jual es di pinggir jalan itu tidak perlu modal besar. Jual minuman, warung kopi di pinggir jalan yang tidak perlu mengontrak, nggak perlu kontrak warung. Berjalan di pinggir jalan aja, di trotoar, di tepi jalan raya, atau di depan rumahnya di kampung. Saya tanya kampungnya di mana, di daerah Jawa Barat, entah itu lupa saya, Subang atau Indramayu, tidak tahu saya, lupa. Saya suruh dia berhenti total. Mbak, Anda tahu bahwa ini tidak benar. Saya tahu Ustaz. Lah iya, sudah tahu gitu loh. Anda lakukan perbuatan yang dosanya Masya Allah besarnya. Orang belum menikah kemudian berzina, hukuman cambuk 100 kali, diasingkan di luar daerahnya 1 tahun. Itu kalau dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Hukuman mati itu zina itu. Bagaimana kalau seorang yang kerjanya sebagai pelacur, dia berzina setiap hari, dan setiap hari itu berkali-kali dengan banyak orang berganti-ganti? Bagaimana menghitung dosanya? Tobat. Tidak ada jalan lain kecuali bertobat, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah.
sholat tobat, rubah seketika. Memang tidak mudah untuk merubah pekerjaan dari pekerjaan yang begitu itu, yang tidak perlu modal, menjadi pekerjaan yang sudah modal, untungnya sedikit. Tapi biar untung sedikit, buka warung kopi untung sedikit, tapi kan berkah. Yang kita cari ini sedikit berkah. Daripada itu banyak, menghancurkan diri Anda. Menjual dunia, menjual akhirat untuk kepentingan dunianya. Sudah tidak seberapa banyak, dosanya hukuman mati. Ngapain? Berdagang saja. Menjualkan dagangannya orang, mengambil dari si A kemudian dipasarkan, dijualkan dengan saling percaya. Atau yang murah meriah, jual es di pinggir jalan, warung kopi, atau banyak pekerjaan halal kalau mau. Kalau mau. Cuman yang saya kagum, ini Mbak luar biasa tekadnya untuk memasukkan anaknya agar pinter ngaji, pinter ibadah, pinter sholat, dan pinter ilmu agama. Cuman caranya keliru. Setelah bicara, saya suruh dia pulang kampung sana, berdagang, jualan apa saja. Hentikan pekerjaanmu selama ini, hentikan, total hentikan.